Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode ke-13. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pria yang diduga sebagai hantu subway pun dibawa ke kantor polisi. Komisaris mulai khawatir karena hanya tersisa waktu 1 bulan dari 3 bulan yang ia janjikan kepada masyarakat dan wartawan untuk menangkap hantu subway dan belalang. Tidak lama kemudian komisaris mendapat kabar bahwa hantu subway telah ditangkap. Komisaris pun langsung menemuinya. Ia juga memuji kinerja Yoo Ri-young yang berhasil menangkap hantu subway sesuai janjinya. Komisaris juga meminta agar Ji Seok ikut menginterogasi pria tersebut. Namun Mari membantahnya, tapi menurut komisaris Ji Seok berhak ikut menginterogasi karena Ji Seok tahu proses pengejaran tersangka dan Ji Seok jugalah yang menangkap terlebih dulu. Ji Seok pun kembali ditugaskan di kepolisian subway dan diminta untuk terus ikut dalam penyelidikan kasus hantu subway. Ternyata nama pria yang mereka tangkap adalah Kim Hee-jon. Saat ditanya, Hee-jon justru merubah-ubah jawabannya yang awalnya ia mengatakan bahwa ia sedang berjalan-jalan di terowongan dan menemukan Yoo-jin kembaran dari Yoo Ri-young. Namun setelah ditanya kembali ia mengatakan bahwa saat itu ia sedang bersama 2 temannya selesai mengambil dompet penumpang. Dan saat ia ingin uang air kecil ia menemukan Yoo-jin dan mengambil kalung milik Yoo-jin. Mendengar jawaban dari Hee-jon yang berubah-ubah membuat Yoo Ri-young marah. Ji Seok berusaha menenangkan Yoo Ri-young, namun Mari merasa kesal dan meminta agar Woo Hyuk membawa Yoo Ri-young keluar dari ruangan. Hee-jun juga mengatakan bahwa kedua temannya juga mengetahui saat ia menemukan kalung milik Yoo-jin. Ji Seok pun menemui kedua pria belalang. Mereka mengatakan hal yang sama mengenai kalung milik Yoo-jin. Mari dan Ji Seok kembali menginterogasi Hee-jon. Mari dan Ji Seok ingat hantu subway yang terekam CCTV memiliki kelainan pada bagian bahunya, sedangkan Hee-jon tidak. Tidak lama kemudian Woo Hyuk mendapat kabar bahwa sidik jari dari Hee-jon tidak cocok dengan sidik jari pada koin dalam telepon umum yang sebelumnya Mari datangi. Tapi menurut Mari itu bukanlah bukti bahwa Hee-jon bukan seorang hantu subway. Pasti Hee-jon mengetahui sesuatu mengenai hantu subway. Mari meminta agar Hee-jon menuliskan nama orang yang membeli barang curiannya. Ji Seok dan Woo Hyuk berusaha menghibur Yoo Ri-young. Namun Mari yang melihat hal tersebut merasa kesal. Ia juga ingat saat komisaris memuji kinerja Yoo Ri-young di depannya, itu juga membuat Mari semakin kesal. Mari pun menyuruh Yoo Ri-young untuk tidak lagi ikut dalam kasus hantu subway. Ia bahkan menyuruh Yoo Ri-young untuk pergi mengumpulkan semua poster buronan yang sebelumnya ditempel.
Mari juga menyuruh Ji Seok untuk pergi. Keesokan harinya, saat Ji Seok datang ke kantor kepolisian Subway, Suho dan Menjin mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun Yoryung. Mereka pun membuat kejutan untuk Yoryung, namun Yoryung justru sedih dan pergi. Ia juga bertemu dengan Wo Hyuk yang membawa bunga. Yoryung mengatakan bahwa ia merasa tidak pantas menerima kue dan bunga karena ini juga merupakan ulang tahun dari Yojin. Ji Seok dan Wo Hyuk terus mengikuti Yoryung. Yoryung yang mengetahui hal itu mengajak Ji Seok dan Wo Hyuk minum bersama. Keesokan harinya, komisaris mendengar anggota tim Mari membicarakan sikap Mari yang iri terhadap kinerja Yoryung. Komisaris pun memanggil Mari ke ruangannya. Komisaris mempertanyakan apa yang Mari lakukan terhadap Yoryung. Mari mengatakan bahwa selama ini ia terus berusaha keras namun selalu kurang di mata komisaris yang merupakan ibunya sendiri. Ia bahkan tidak pernah menerima dukungan atau pujian seperti yang Yoryung terima. Mari pun pergi dan menangis di dalam mobilnya. Ji Seok yang baru saja datang melihat Mari namun Ji Seok membiarkannya dan menemui komisaris. Ji Seok meminta agar komisaris bisa menerima apa yang Mari lakukan. Ji Seok dan tim datang ke acara pemakaman Mira. Mereka juga bertemu dengan Mari dan timnya. Namun karena tidak kuat mendengar keluarga Mira menangis, Mari pun mengajak timnya untuk pergi. Begitu juga dengan Yoryung. Ji Seok juga ikut bersama Yoryung. Ayah Mira datang menghampiri Suho dan Menjin yang masih berada di sana. Menjin mempertanyakan alasan Mira mengundurkan diri dari kepolisian. Ayah Mira pun menceritakan hal yang Mira alami. Ternyata kejadian itu sama seperti apa yang Menjin alami. Menjin pun buru-buru kembali ke kantor. Ia menceritakan hal tersebut kepada Ji Seok dan Yoryung. Bahwa 2 tahun yang lalu, ia menangkap seorang remaja pria yang merekam orang secara diam-diam di atas kereta. Menjin sangat yakin bahwa saat itu ia memiliki bukti, namun saat ia mengecek handphonenya ternyata bukti itu telah hilang. Remaja pria tersebut meminta agar Menjin berlutut dan meminta maaf. Menjin yakin bahwa hanya Mira yang mengetahui keadaan saat itu. Yoryung pun berpikir bahwa Mira menggunakan kisah Menjin untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Wo Hyuk mengumpulkan nama-nama orang yang membeli barang hasil curian dari ketiga belalang. Namun Wo Hyuk mencurigai satu nama yang berada di rumah sakit jiwa, yaitu Kim Chul Jin. Wo Hyuk pun mengatakan hal itu kepada Mari. Mari pun meminta agar mereka segera datang ke rumah sakit tersebut. Mereka meminta izin agar bisa bertemu dengan Kim Chul Jin. Sementara itu, Ji Seok dan tim menghubungi rekan Mira saat masih bertugas di kepolisian bernama Detektif Song. Mereka menanyakan apakah ada alasan lain Mira mengundurkan diri. Namun menurut Detektif Song, 3 tahun lalu saat Mira masih bertugas pernah terjadi kecelakaan, namun kasus itu ditangani oleh Divisi Kejahatan Besar. Kecelakaan tersebut diakibatkan oleh seorang pria yang mendorong seorang anak ke rel kereta api.
Mari dan tim pun bertemu dengan Kim Chul Jin. Menurut petugas rumah sakit, Chul Jin sudah bertahun-tahun tidak pernah keluar dari ruangan tersebut. Mari pun memberikan Chul Jin kopi. Setelah keluar dari rumah sakit, Mari meminta agar Wo Hyung mengecek sidik jari milik Chul Jin di kemasan kopi tersebut. Mari juga membagi tugas kepada anggota timnya. Namun ia melihat Ibu Ji Seok. Saat dipanggil Ibu Ji Seok tidak mengenalnya. Ji Seok mendapat kabar bahwa tim Mari menemukan pria yang mendorong seorang anak ke rel. Sedangkan Mari mendapat kabar bahwa tim Ji Seok mengetahui kasus yang berhubungan dengan Chul Jin. Mereka akhirnya bertemu untuk membahas kasus tersebut. Mereka juga mendapat kabar bahwa setiap kali terjadi kasus yang dilakukan hantu subway, Chul Jin dipindahkan ke rumah sakit lain karena fascioliasis. Dan petugas yang memberi kabar tersebut juga mengatakan bahwa rumah sakit tempat Chul Jin dipindahkan tidak tertutup dan bebas untuk keluar masuk. Hasil tes sidik jari pada koin di telepon umum juga cocok dengan Chul Jin. Mereka pun bergegas untuk menangkap Chul Jin. Mari juga meminta agar Ji Seok menghubungi ibunya agar ibunya tidak terkejut karena rumah sakit yang akan mereka tuju adalah rumah sakit tempat Ibu Ji Seok dirawat. Namun tidak ada jawaban. Mi Hyun yang juga bertugas di rumah sakit tersebut terkejut saat melihat Chul Jin. Akhirnya pengasuh Ibu Ji Seok menghubungi Ji Seok. Ji Seok meminta agar ibunya tetap berada di dalam kamar karena di rumah sakit ada seorang tersangka kasus pembunuhan. Pengasuh Ibu Ji Seok justru pergi meninggalkan Ibu Ji Seok. Apa yang sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh pengasuh Ibu Ji Seok? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kami makin semangat lagi untuk upload video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.